Bab 2601 Aku di sini untuk meminta maaf. Namong Yun dan Feng Wuxian sudah mulai mengutuk dalam hati mereka saat ini, dan mengutuk leluhur Lu Chaoyang selama 18 generasi. Mereka telah menerima manfaat dari keluarga Lu sebelumnya dan setuju untuk datang dan membantu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pihak lain adalah Ye Bufan. Setelah mengalami insiden di ibu kota Kekaisaran Naga Suci, beberapa sekte bintang 9 di benua Kunlun menetapkan aturan sekte mereka. Orang yang paling tidak boleh terprovokasi adalah pemuda di hadapannya, karena dia didukung oleh sekte suci. Lucu sekali, para pemimpin beberapa sekte mereka menyerahkan jabatan mereka setelah kembali. Bagaimana mereka mampu memprovokasi seseorang dengan latar belakang yang begitu kuat? Karena itu, sekte 9 bintang ini sekarang menghindari Ye Bufan ketika mereka melihatnya, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini. Mereka awalnya ingin berbalik dan melarikan diri seperti Hua Xihai, tetapi tatapan Ye Bufan sudah tertuju pada mereka, membuat mereka langsung kehilangan keberanian untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa menerima kenyataan dan datang untuk meminta maaf. Kalau aku tidak segera meminta ampun kepada tuan ini, aku takut aku akan mendapat malapetaka saat kembali ke sekte ini. Mereka tahu apa yang sedang terjadi, tetapi orang banyak yang menonton benar-benar tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia adalah anggota sekte 9 bintang dan seorang yang kuat di tahap Mahayana. Dia adalah tokoh kuat yang dapat melakukan apapun yang dia inginkan di seluruh benua. Mengapa dia begitu takut pada pemuda ini ketika melihatnya, seperti tikus melihat kucing? Ye Bufan memiliki tujuannya sendiri untuk kembali kali ini, dan dia tidak ingin terlalu banyak berdebat dengan mereka, jadi dia melambaikan tangannya dengan santai. Ini tidak akan terjadi lagi. Keluar dari sini. Kalau di hari biasa ada yang berani bicara kepada kedua orang ini seperti itu, mungkin mereka akan langsung menghunus pedang dan menyerbu. Tetapi sekarang kedua pria itu tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Bukannya marah, mereka malah dipenuhi kegembiraan. Mereka berbalik dan lari seolah-olah mereka telah diampuni, dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Semua orang kini tercengang. 3 orang ketua dan tetua sekte bintang 9 yang tadinya begitu mengesankan, kini diusir bagaikan anjing, bahkan untuk kentut pun mereka tidak berani. Apa yang terjadi? Ketiga tetua ini mungkin palsu. Apakah mereka benar-benar dari sekte 9 bintang? Bukankah mereka agak terlalu pengecut? Siapa sebenarnya pemuda ini? Bagaimana mungkin kita memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga kita bisa menakut-nakuti para tetua sekte 9 bintang seperti ini? Keluarga Lu sudah tamat. Semua pembantu yang mereka undang ketakutan. Bagaimana mereka bisa bertarung? Orang-orang di sekitar membicarakannya, tetapi mentalitas mereka telah berubah 180 derajat, dan pandangan mereka terhadap keluarga Lu berubah. Pada saat ini, Lu Chaoyang telah jatuh ke dalam keputusasaan total. Dia tidak pernah menduga akan terjadinya situasi seperti ini. Sebelumnya mereka telah mengundang beberapa tetua dengan syarat memurnikan senjata. Mereka semula berpikir bahwa berurusan dengan Lu Chaozong saja sudah cukup. Lagi pula, orang-orang kuat di masa Mahayana tidak terkalahkan di pihak mereka. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Bufan akan tiba-tiba muncul, dan orang-orang itu langsung lari terbirit-birit, tidak punya keberanian sedikit pun untuk menyerangnya. Rencanaku tadinya sangat berhasil, tetapi aku tak pernah menduga akan bertemu monster seperti itu. Orang ini selalu licik, jahat dan ganas, dengan segala macam tipu daya yang keluar silih berganti, tetapi sekarang dia berdiri di sana dalam keadaan benar-benar tercengang. Setelah mengalami begitu banyak kegagalan berturut-turut, bahkan ketiga tetuanya melarikan diri, solusi apa lagi yang dia punya? Ma Tianxiang juga terstimulasi. Saat itu hatinya sedang kacau balau, dan yang ada di pikirannya hanya satu, yakni mengirim kepalanya sejauh ribuan mil. Keberadaan macam apa yang ada di hadapanku ini? Bahkan para tetua dari 3 sekte bintang 9 pun takut seperti anjing dan tidak berani memprovokasi saya. Orang macam apakah saya ini? Meskipun keluarga mereka relatif kaya di negeri Zenlai, mereka hanya memiliki beberapa orang kuat di tahap Void, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sekte bintang 9. Jika Anda datang untuk memprovokasi orang lain dalam situasi ini,
Anda dapat menebak hasilnya dengan jari-jari kaki Anda. Bukankah ini sama saja mencari kematian? Dia sangat menyesali keputusannya sekarang. Mengapa dia berlari begitu cepat? Jika dia berlari lebih lambat, dia tidak akan pernah berlari maju setelah melihat pemandangan di depannya. Pada saat yang sama, dia mengutuk Makai 1000 kali dalam hatinya, mengatakan bahwa tidak ada orang yang begitu hina. Apa yang terjadi dengan fakta bahwa dia hanyalah seorang anak miskin dari Tianlosu? Apa yang terjadi dengan fakta bahwa dia tidak memiliki latar belakang? Ini disebut tidak punya latar belakang, tapi ini sudah disebut punya latar belakang yang sangat kuat. Oke. Tidak peduli betapa besar penyesalannya di dalam hatinya, dia tidak bisa lari dari kenyataan bahwa mata Ye Bufan sudah menatapnya. Apakah kamu dari keluarga Ma? Ma Tianxiang menelan ludah. Dia ingin mengatakan bahwa dia bukan dari keluarga Ma, tetapi tidak ada cara untuk menyangkal hal seperti itu. Dia berusaha keras mengendalikan kakinya agar tidak gemetar sebanyak mungkin, tetapi dia tidak dapat mengendalikan suaranya, dan momentum luar biasa yang baru saja dia gunakan untuk membunuh telah hilang. Dia melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam, lalu berkata dengan gemetar, "Ya, saya Ma Tianxiang, kepala keluarga Ma." Ye Bufan tersenyum dingin, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, sudah jelas bahwa ini adalah pembantu yang ditemukan Makai untuk menghadapinya. Apakah kamu kepala keluarga Ma? Apa yang kudengar kamu teriakkan tadi? Apakah kamu bagian dari keluarga Ma? Apakah kamu akan menyerangku? Tidak. Pada saat ini, keringat dingin di punggung Ma Tianxiang telah membasahi jubahnya, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya untuk menyangkalnya. Dr. Ye, Anda salah paham. Kami di keluarga Ma sangat mengagumi Anda sehingga kami tidak berani memiliki niat lain. Saya hanya mengatakan bahwa saya ingin meminta maaf kepada Anda. Anda juga anggota keluarga Ma saya. Otaknya berputar cepat, dan akhirnya dia menemukan alasan yang cocok untuk dirinya sendiri. Dr. Ye itu, saya tidak mendidik anak saya dengan baik, dan anak saya telah menyinggung Anda. Saya datang ke sini khusus untuk meminta maaf kepada Dr. Ye. Pada saat ini Ma Tianxiang telah membuat keputusan. Dia bisa memiliki anak laki-laki lagi jika dia kehilangannya, tetapi dia harus menjaga keluarga Ma, jika tidak, dia akan benar-benar kehilangan segalanya. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berteriak dengan marah, "Anak pemberontak, cepatlah ke sini dan berlututlah di hadapan Dr. Ye." Makai berdiri di sana, suasana hatinya benar-benar mengalami banyak liku-liku, itu lebih mengasyikkan daripada menaiki roller coaster. Ketika ketiga tetua dan Ma Tianxiang tiba, dia begitu gembira hingga melupakan segalanya. Dia mengatakan kepada Chen Yuyu dengan penuh keyakinan bahwa seorang pria pada akhirnya harus bergantung pada latar belakang keluarganya, dan orang kecil seperti ini tanpa latar belakang apapun pada akhirnya tidak akan bisa berhasil. Dengan begitu saja, dia kini telah menggolongkan Ye Bufan dari seorang pria keren menjadi seorang yang bukan siapa-siapa. Tetapi ketika ketiga tetua itu semua mundur dan ayahnya gemetar ketakutan, dia benar-benar tercengang. Segala sesuatunya berubah begitu cepat hingga dia terkejut. Sekarang mendengar Ma Tianxiang memanggilnya, pria ini begitu takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatap Chen Yuyu di sampingnya dengan memohon, "Nona Chen, bagaimanapun juga, kita berada di kelompok yang sama, tolong bantu aku bicara." Chen Yuyu sudah sangat membenci karakter pria ini, jadi bagaimana dia bisa membantunya saat ini? Dia hanya mengerutkan bibirnya dan berkata, "Apakah kamu tidak punya latar belakang? Bukankah kamu mengatakan bahwa saudara Ye sudah meninggal? Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengatakan hal-hal baik untukmu? Paman Chen, kamu harus menyelamatkanku." Makai menatap Chen Kangnian di sebelahnya lagi, wajahnya penuh dengan permohonan. Chen Kangnian menghela napas dan mengalihkan pandangannya ke samping, merasa kecewa terhadap calon menantu laki-lakinya yang selama ini ia harapkan. Tidak ada salahnya jika tidak dibandingkan. Dia pikir Makai cukup hebat sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pria itu, seperti badut, sama sekali tidak layak disebut. Bab 2602 Tetua Agung Lu Xiaogong. Melihat ayah dan anak Chen mengabaikannya, Makai tidak punya pilihan selain mengalah dan berjalan menghampiri.
Dasar binatang kecil, apa yang kau lakukan dengan lamban? Ma Tianxiang sama sekali tidak sopan. Ia menamparkan wajah Makai beberapa kali berturut-turut, lalu menarik kerah bajunya dan menendangnya hingga berlutut. Bajingan, kau begitu buta sehingga berani menyinggung Dr. Ye. Mengapa kau tidak bersujud dan meminta maaf? Makai penuh dengan kepahitan saat ini. Ia mengundang ayahnya untuk membalas dendam. Pada akhirnya, dia menembak kakinya sendiri dan dipaksa berlutut dan bersujud untuk meminta maaf kepada orang lain. Namun, tidak ada jalan keluar. Tidak ada gunanya baginya untuk menyesal sekarang. Dia hanya bisa menundukkan wajahnya ke selangkangannya dan bersujud untuk meminta maaf. Dr. Ye, saya salah, saya buta, tolong lepaskan saya kali ini. Kata Makai sambil bersujud. Ye Bufan menatapnya dengan acuh tak acuh, saya tidak peduli dengan provokasi Anda yang berulang-ulang sebelumnya, tetapi Anda tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan benar-benar memanggil orang-orang dari keluarga untuk berurusan dengan saya. Ini sepenuhnya salahku, aku tidak bisa menyalahkan orang lain. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Makai benar-benar takut. Dia baru saja melihat dengan jelas bahwa ayahnya bisa mengorbankan dirinya demi kebaikan keluarga. Jika Ye Bufan ingin membunuhnya, Ma Tianxiang akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Dr. Ye, saya benar-benar salah. Tolong perlakukan saya seperti kentut. Petik 2. Makai bersujud dan memohon dengan berlinang air mata. Ye Bufan menatapnya dengan jijik. Dia terlalu malas untuk peduli dengan orang seperti itu. Baiklah, patahkan anggota tubuhnya dan bawa dia kembali. Aku akan mendisiplinkannya dengan keras di masa depan. Petik 2. Ya, petik 2. Ma Tianxiang sama sekali tidak ragu. Sebagai kepala keluarga Ma, dia selalu mengutamakan keuntungan di atas segalanya. Demi melindungi keluarga Ma dan dirinya sendiri, dia akan melakukannya tanpa ragu bahkan jika Ye Bufan memintanya untuk membunuh Makai. Sekarang dia bisa menyelamatkan hidupnya, itu sudah merupakan berkah yang besar baginya. Ma Tianxiang mengulurkan tangan dan mengambil tongkat kayu, lalu menghantamkannya ke anggota tubuh Makai. Kerak, patah. Petik 2. Serangkaian suara patah tulang terdengar, dan putra tertua keluarga Ma yang sebelumnya mulia itu semua anggota tubuhnya patah dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dr. Ye, apakah ini baik-baik saja? Petik 2. Ma Tianxiang melempar tongkat itu dan bertanya dengan gemetar. Dia takut pria di depannya akan tidak senang dan langsung menghancurkan keluarga Ma. Keluar. Petik 2. Ye Bufan melambaikan tangannya dan menyuruhnya keluar. Kali ini targetnya adalah keluarga Lu dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Ma. Terima kasih, Dr. Ye, karena tidak membunuhku. Petik 2. Ma Tianxiang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, lalu meraih Makai dan melarikan diri bersama anak buahnya. Suasana kembali hening, dan para penonton menatap Ye Bufan dengan pandangan yang berbeda. Sebelumnya, mereka mengira dia hanya seorang jenius dalam memurnikan senjata, tetapi sekarang mereka menemukan bahwa dia memiliki kekuatan dan latar belakang, dan taktiknya sangat berpengalaman. Keluarga Ma, yang merajalela di negara Zenlai, benar-benar takluk, dan bahkan 3 sekte bintang 9 utama pun ketakutan setengah mati. Pada saat ini, ketegangan terbesar adalah bagaimana dia akan menghadapi keluarga Lu. Lu Chaoyang juga menyadari bahwa dia akan menjadi orang yang tidak beruntung berikutnya. Orang ini sangat bodoh. Dia melarikan diri. Sayangnya, Ye Bufan tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk melarikan diri. 2 angin jari dikeluarkan, dan 2 suara teredam terdengar. 2 lubang darah setebal ibu jari muncul di kakinya, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi plok. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan mencengkeramnya seperti seekor ayam, lalu menamparnya dengan mulut besarnya satu demi satu. Dalam sekejap mata, puluhan mulut besar menamparkan wajah Lu Chaoyang, dan kepala keluarga Lu yang bermartabat itu benar-benar dipukuli menjadi kepala babi. Lu Deren, Lu Dei, Lu Yujian dan anggota keluarga Lu lainnya menonton dari samping, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Mereka menyadari bahwa Lu Chaoyang sudah dikutuk dan mengikutinya hanya akan membawa kematian. Ye Bufan hampir selesai memukulinya dan menendangnya ke tanah. Aku akan menjaga hidupmu untuk saat ini,
dan menunggu untuk pergi memberi penghormatan kepada guruku. Nak, beraninya kau memukulku. Aku adalah kepala keluarga Lu, dan keluarga Lu tidak akan membiarkanmu pergi. Lu Chaoyang benar-benar histeris saat ini. Dia selalu bermimpi menjadi dewa senjata Kunlun dan mendominasi segalanya dalam keluarga Lu. Tetapi sekarang dia diinjak-injak dengan kasar oleh orang lain, yang tidak dapat dia terima sama sekali. Keluarga Lu, kan? Ye Bufan tersenyum dingin dan menatap tajam ke arah tetua agung Lu Deren. Aku memberimu waktu 1/4 jam untuk memanggil semua manajer keluarga Lu di sini. Kalau tidak, tidak akan ada keluarga Lu di benua Kunlun lagi. Jika setengah jam yang lalu, saya khawatir semua orang akan mengira dia orang gila, dan Lu Deren bahkan akan mencibirnya. Tapi sekarang sudah benar-benar berbeda. Pemuda di depannya sangat takut pada Sekte Bintang 9 sehingga dia tidak peduli dengan keluarga mereka. Mereka tidak hanya bicara omong kosong, mereka benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan keluarga Lu. Karena ini menyangkut hidup dan mati seluruh keluarga, Lu Deren tidak berani ragu sejenak dan segera mengeluarkan suar dan menembakkannya. Dengan teriakan nyaring, bola kembang api yang menyilaukan meledak di udara. Ini adalah sinyal level tertinggi keluarga Lu, dan hanya dapat digunakan dalam situasi hidup dan mati. Setelah sinyal dikirim, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju sisi ini dalam waktu singkat. Orang-orang ini adalah anggota inti Dewan Tetua keluarga Lu, dan bahkan ada beberapa tetua tertinggi dengan rambut dan janggut putih. Hanya dalam 7 atau 8 menit, semua anggota keluarga Lu tiba. Tetua tertinggi yang memimpin, Lu Xiaogong, menatap Lu Deren dengan tajam dan berkata, apa yang terjadi? Mengapa ini begitu mendesak? Yang lainnya juga melihat. Keluarga Lu tidak menggunakan sinyal komunikasi tingkat tinggi seperti itu selama ratusan tahun, dan mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Lu Deren bergegas mendekat dan membisikkan apa yang terjadi dari awal hingga akhir, tidak berani melupakan apapun. Setelah mendengar bagian terakhir, ekspresi orang tua itu menjadi lebih serius. Mereka tidak menyangka begitu banyak hal terjadi hanya dalam waktu setengah hari, dan keluarga Lu menghadapi momen hidup dan mati. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan pemuda di depan mereka. Bagaimana mungkin mudah baginya untuk menakuti 3 sekte bintang 9? Lu Xiaogong melangkah maju. Meskipun dia adalah tetua tertinggi dan makhluk paling berkuasa di keluarga Lu, dia tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Bagaimanapun, kekuatan dihormati di benua Kunlun, dan pemuda di depannya memiliki kekuatan yang membuatnya sepenuhnya dihormati. Saya Lu Xiaogong dari keluarga Lu. Saya di sini untuk bertemu Dr. Ye. Ye Bufan meliriknya dan berkata, bisakah kamu mengambil keputusan tentang urusan keluarga Lu? Tentu, Lu Xiaogong mengangguk. Sebagai tetua tertinggi, statusnya jauh lebih tinggi dari Lu Chaoyang dan Lu Deren. Baiklah, biar ku katakan lagi 3 syaratku. Pertama, bawa guruku Lu Chaozong kembali ke makam leluhur keluarga Lu untuk dimakamkan dengan tata krama yang paling baik. Kedua, biarkan Liu Yuanyang menjadi kepala keluarga Lu. Ketiga, gunakan kepala Lu Chaoyang untuk mengenang guruku. Bagaimana menurutmu? Ada masalah? Setelah dia mengatakan ini, keringat segera muncul di dahi Lu Xiaogong. Dia tidak menyangka pemuda di depannya akan mengajukan 3 permintaan seperti itu. Tepat saat dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, sebuah suara marah terdengar di sampingnya. Aku tidak setuju. Bagaimana mungkin seorang pemuda sepertimu berhak menuding keluarga besar Lu? Saat dia berbicara, seorang lelaki tua berpakaian hitam berdiri dan menatap Ye Bufan dengan marah. Orang ini juga merupakan salah satu tetua tertinggi keluarga Lu dan pendukung terbesar kenaikan takhta Lu Chaoyang, Lu Xiaocheng. Bab 2603 Aku adalah latar belakangnya. Lu Xiaocheng awalnya berpikiran sempit. Dia pernah menyimpan dendam terhadap Lu Chaozong karena ditolak saat dia mencoba menyempurnakan senjata. Karena itu pulalah dia sangat mendukung Lu Chaoyang ketika berhasil merebut tahta dan memperoleh banyak keuntungan darinya. Tentu saja, dia harus terjun keluar dan membela rakyatnya sendiri saat ini. Yang paling penting adalah dia mengira ini adalah keluarga Lu, dan dia adalah tetua tertinggi, jadi pihak lain tidak akan berani melakukan apapun. Namun baru saja dia selesai bicara,
kilatan pedang tiba-tiba muncul di depan matanya, lalu kepalanya terangkat tinggi. Orang yang melakukan gerakan itu adalah Zhong Limei. Dia tidak hanya memenggal kepala lawannya dengan satu pedang, dia juga menghancurkan jiwanya hingga berkeping-keping. Ye Bufan masih berdiri di sana dengan ekspresi tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Siapa lagi? Seluruh tempat itu sunyi. Mereka saling membunuh karena perselisihan dan sama sekali tidak peduli dengan identitas orang lain. Kekejaman pemuda ini jauh melampaui usianya dan imajinasi semua orang. Lu Xiaogong menelan ludah. Dia tentu saja sangat marah dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya sama sekali. Segala sesuatunya tergantung pada kekuatan. Alasan mengapa keluarga Lu menjadi terkenal di benua Kunlun adalah karena keterampilan pemurnian senjata mereka. Seperti kata pepatah, seseorang tidak dapat melakukan dua hal sekaligus. Mereka mengerahkan seluruh energinya untuk memurnikan peralatan, dan tingkat kultivasi mereka jauh lebih rendah daripada keluarga dan sekte lain. Di puncak penggabungan keluarga Lu, dia sudah menjadi eksistensi tertinggi, tetapi di hadapannya, siapapun bawahannya, merupakan orang kuat di alam void. Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Di masa lalu, keluarga Lu telah memiliki banyak sekali teman berkat keterampilan mereka dalam memurnikan senjata, dan pada umumnya tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi mereka. Namun latar belakang pemuda di hadapan mereka ini terlalu kuat. Bahkan 3 sekte bintang 9 pun ketakutan setengah mati. Siapa yang berani berdiri dan membantu mereka? Oleh karena itu, mereka tidak lagi mempunyai kartu truf dan kepercayaan diri, dan yang dapat mereka lakukan hanyalah bertahan dalam diam. Karena Lu Xiaocheng gagal memahami situasi dan berani melompat keluar serta memanfaatkan senioritasnya saat ini, akhirnya dia dipenggal di tempat. Baguslah kalau tidak ada yang keberatan. Lakukan saja apa yang aku katakan. Setelah Ye Bufan selesai bicara, dia mengulurkan tangannya dan langsung menghisap Lu Chaoyang yang tergeletak lemas di tanah ke telapak tangannya. Katakan padaku, apa yang terjadi saat itu, bagaimana kau menjebak guruku? Saat dia berbicara, sebuah cahaya melintas di matanya, dan dia langsung menggunakan teknik pencurian jiwa. Meskipun kekuatan mental Lu Chaoyang juga sangat kuat, ia tidak sebanding dengan Ye Bufan. Secercah kebingungan melintas di matanya, dan dia mulai berbicara. Dulu, aku berpura-pura memiliki rasa cinta persaudaraan yang mendalam dan terus mendekati Lu Chaosong. Kemudian aku mengajaknya minum dan diam-diam mencampurkan obat bius ke dalam anggur. Setelah membuatnya pingsan, aku membaringkannya di ranjang selir ayahku, lalu berlari untuk mengadu. Sebenarnya, ayahku pernah diracuni secara diam-diam olehku sebelumnya. Racun semacam ini tidak bereaksi sama sekali pada hari-hari biasa, tetapi begitu pikiran terlalu bersemangat, ia akan langsung muntah darah dan mati. Ketika ia melihat putra sulungnya yang paling dicintainya tidur di ranjang yang sama dengan selirnya, ia benar-benar tidak tahan dengan rangsangan itu dan langsung meninggal di tempat. Lu Chaoyang menceritakan apa yang terjadi dari awal hingga akhir, dan akhirnya berkata, aku menggunakan metode ini untuk meracuni ayahku, merebut posisi kepala keluarga, dan kemudian memaksa Lu Chaozong pergi. Semua orang tercengang. Mula-mula dia berkomplot melawan ayahnya sendiri, dan kemudian dia berkomplot melawan kakak tertuanya sendiri. Apakah dia masih manusia? Binatang buas. Dia benar-benar binatang buas. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Dia sangat kejam. Dia tidak layak menjadi manusia, apalagi kepala keluarga Lu. Orang seperti itu harus dicabik-cabik dan dipotong-potong. Jadi Dewa Senjata Kunlun telah dianiaya. Apakah orang ini masih manusia? Dia hanya ular berbisa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Chaoyang, orang-orang yang hadir benar-benar marah. Mereka mengumpatnya dan ingin menyerbu serta mencabik-cabiknya. Bahkan mereka di keluarga Lu yang mengetahui situasi tersebut pun terkejut. Mereka hanya tahu bahwa Lu Chaoyang telah berkomplot melawan Lu Chaozong, tetapi mereka tidak tahu bahwa mendiang patriark tua itu juga merupakan bagian dari konspirasinya. Bajingan sampah, aku akan membunuhmu. Orang yang paling marah adalah Liu Yuanyang. Dia hanya tahu bahwa Lu Chaozong dijebak, tetapi dia tidak tahu rinciannya. Ketika dia mengetahui kebenarannya, dia menjadi sangat marah dan bergegas untuk bertarung dengan Lu Chaoyang. Nona Liu,
Jangan impulsif. Ye Bufan menghentikan Liu Yuanyang dengan satu tangan. Jangan cemas, aku akan menggunakan kepalanya untuk memberi penghormatan kepada guru di makam besok. Bajingan, Liu Yuanyang mengumpat dengan marah, namun akhirnya menahan amarah di hatinya. Ye Bufan melirik semua orang di keluarga Lu, kalian semua sudah mendengar semuanya dengan jelas, kan? Apa lagi yang ingin kalian katakan? Alasan mengapa dia meminta Lu Chaoyang mengakui kejahatannya adalah, di satu sisi, untuk menyelesaikan keluhan Lu Chaozong, dan di sisi lain, untuk menstabilkan orang-orang di keluarga Lu. Lagi pula, guru itu lahir di keluarga Lu, dan dia hanya ingin bisa menguburkan gurunya di makam leluhur keluarga itu, tetapi dia tidak ingin benar-benar menghancurkan keluarga Lu. Orang ini, yang lebih buruk dari babi dan anjing, pantas dihukum mati. Perkataan Lu Xiaogong mewakili sikap semua orang. Keluarga Lu secara resmi menyerah pada Lu Chaoyang. Ye Bufan mengangguk dan menoleh ke arah Liu Yuanyang, jabatan kepala keluarga seharusnya menjadi milik guruku. Bagaimana kalau aku memberikannya kepadamu sekarang? Baiklah, meskipun kita belum menikah, kita sudah bertunangan. Seorang wanita yang baik tidak akan melayani dua suami. Aku adalah anggota keluarga Lu di kehidupan ini, dan hantu keluarga Lu setelah kematian. Meskipun Liu Yuanyang adalah seorang wanita, dia memiliki karakter yang sangat tangguh, kalau tidak dia tidak akan menolak untuk menyerah setelah dipaksa berulang kali. Saya bersedia memenuhi semua keinginan Chaozong yang belum terpenuhi. Ye Bufan mengangguk, baiklah, setelah guru dimakamkan, kamu akan menjadi kepala keluarga Lu. Dengan membantu Liu Yuanyang menduduki jabatan kepala keluarga, dia telah memenuhi sepenuhnya keinginan terakhir gurunya. Saudara Ye, saya rasa ini tidak pantas. Ye Bufan menoleh ke belakang dan melihat bahwa orang yang menyuarakan keberatannya sebenarnya adalah tetua agung dari Serikat Pemurni Peralatan, Wen Ding. Orang tua ini telah berbicara mewakilinya berulang kali sebelumnya, sehingga ia mempunyai kesan yang baik terhadapnya. Penatua Wen, menurut Anda apa yang tidak pantas? Wen Ding berkata, Saudara Ye, pernahkah Anda memikirkan hal ini? Bagaimanapun juga, Liu Yuanyang adalah seorang wanita. Ia tidak memiliki status dan latar belakang. Saya khawatir ia tidak dapat menekan orang-orang dari keluarga Lu. Dalam hal ini, akan menjadi malapetaka daripada berkah jika ia dipromosikan menjadi kepala keluarga. Bahkan mungkin akan menyebabkan malapetaka. Tidak punya latar belakang. Itu mudah. Ye Bufan berbalik dan menatap orang-orang keluarga Lu. Ye secara resmi mengumumkan bahwa mulai hari ini, aku adalah Liu Yuanyang. Jika dia menderita keluhan apapun di keluarga Lu, atau jika terjadi kecelakaan, keluarga Lu tidak akan ada lagi. Aku selalu menepati janjiku dan tidak akan pernah mengingkari janjiku. Setelah dia selesai berbicara, auranya yang kuat tiba-tiba meletus, dan kekuatan yang sebanding dengan kekuatan seorang Master Mahayana Puncak langsung menyapu seluruh kota Lu. Ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Banyak orang yang belum pernah melihat aura yang begitu kuat sepanjang hidup mereka. Beberapa di antara mereka yang basis kultivasinya lebih lemah sudah bersujud di tanah, gemetar ketakutan, dan tidak berniat memberikan perlawanan sedikitpun. Untungnya momentum ini berumur pendek dan segera kembali tenang. Meskipun tidak berlangsung lama, jubah anggota keluarga Lu yang pertama kali terkena dampaknya basah oleh keringat dingin, dan Lu Xiaogong masih ketakutan. Sebelumnya dia mengira pemuda ini mengandalkan latar belakang di belakangnya untuk menakut-nakuti 3 sekte bintang 9. Sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Mereka sangat kuat, cukup kuat untuk menjadi latar belakang orang lain. Seorang pria kuat di puncak tahapan Mahayana, hanya sedikit orang di seluruh benua Kunlun yang berani memandang rendah dirinya, apalagi keluarga Lu kecil seperti mereka. Bab 2604 Aku baru saja bebas. Wen Ding juga terkejut. Sebelumnya dia mengira kalau pemuda ini hanya sangat ahli dalam memurnikan peralatan saja, tapi dia tidak menyangka kalau keahliannya ternyata lebih mengerikan lagi. Secara umum, energi manusia terbatas. Jika seseorang mempelajari seni pemurnian peralatan dengan tekun, hal itu pasti akan memengaruhi kultivasinya. Inilah sebabnya mengapa keluarga Lu relatif tidak memiliki banyak majikan. Namun pemuda di depannya mematahkan persepsi tersebut.
Bukan saja dia memiliki pencapaian yang mengerikan dalam memurnikan peralatan, dia juga memiliki kultivasi yang sangat kuat. Yang paling penting adalah dia baru berusia 20-an. Ye Bufan meliriknya, "Penatua Wen, apakah sudah baik-baik saja sekarang?" Ini, Wending kembali sadar dan ragu-ragu. "Ye Yixian, kultivasi dan kekuatanmu tidak tercela, tetapi jika kamu sepenuhnya mengandalkan orang lain untuk mengambil posisi kepala keluarga, itu mungkin tidak tepat. Mungkin tidak apa-apa. Untuk 1 atau 2 hari, tetapi setelah waktu yang lama, beberapa orang pasti akan merasa tidak puas, dan kekuatanmu sendiri harus cukup kuat." Itu masuk akal. Ye Bufan mengangguk dan berbalik menatap Lu Xiaogong. "Siapa yang terkuat di keluarga Lumu? Budidaya jenis apa?" Petik 2. "Ini aku, di puncak fusiku." Petik 2. Hati Lu Xiaogong langsung berdebar kencang. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Bufan. Apakah dia akan membunuh orang yang memiliki kultivasi terkuat? Dengan kekuatan pihak lain di puncak Mahayana, membunuhnya akan menjadi masalah sepele, tidak jauh lebih sulit daripada membunuh seekor semut. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Ye Bufan sudah melihat Liu Yuanyang di sebelahnya. Karena orang terkuat di keluarga Lu berada di puncak tahap fusi, maka kultivasimu sebagai kepala keluarga secara alami lebih tinggi daripada yang lain. Aku akan membantumu mencapai Void Realm sekarang. Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, semua orang yang hadir terkejut. Kebanyakan orang tahu tingkat kultivasi Liu Yuanyang. Dia baru berada pada tahap tengah fusi. Jika tingkat kultivasi ini dipromosikan ke tahap gua hampa dalam 1 lompatan, itu akan menjadi lompatan 3 tingkat. Bahkan pada tingkat pertama, orang awam harus berlatih keras selama puluhan tahun. Bagaimana bisa semudah makan dan minum di mulut pemuda ini? Liu Yuanyang juga terkejut. Dia bukan seorang penyuling peralatan. Seluruh energinya diarahkan pada jalur kultivasi, sehingga dia berada pada tingkat kultivasinya saat ini. Selain itu, dia memiliki bakat yang sangat tinggi dalam berkultivasi. Karena alasan inilah Lu Chaoyang selalu menyegel kultivasinya. Tetapi jika dikatakan bahwa seseorang dapat dipromosikan dari tahap tengah fusi ke alam gua hampa dalam 1 lompatan, tidak peduli apapun, dia tidak akan berani mempercayainya. Kalau saja pemuda ini tidak bertindak ajaib sebelumnya, dan tidak begitu berhasrat menolongnya, dia pasti akan mengira bahwa dirinya telah bertemu dengan seorang pembohong. Coba saja, kamu akan tahu. Ye Bufan tentu tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, tetapi dia tidak peduli. Dia mengeluarkan 2 pil kunceng dan menyerahkannya. Ini adalah pil tingkat atas tingkat 7. Meskipun Liu Yuanyang bukan seorang alkemis, sebagai orang kuat di tahap fusi, dia sangat akrab dengan ramuan. Dia dapat melihat sekilas bahwa 2 pil di depannya pastilah barang berharga. Dia mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu, lalu duduk bersila di tanah untuk berlatih kultivasi dan menyerap kekuatan obat. Pada saat ini, dia memilih untuk mempercayai pemuda ini tanpa keraguan. Dengan kata lain, tidak ada pilihan lain sekarang. Ye Bufan mengeluarkan jarum emas dan menembakkannya seperti kilat. Dalam sekejap mata, ia menusuk lusinan titik akupuntur utama untuk membantu penyerapan dan penyempurnaan kekuatan obat dalam tubuh. Meskipun pil kunceng adalah ramuan tingkat atas, mustahil bagi Liu Yuanyang untuk menembus 3 tingkatan secara berturut-turut. Dia harus mendapatkan bantuannya. Para penonton tidak pergi. Mereka semua memperhatikan segala sesuatu di atas panggung dengan saksama, menantikan apakah akan ada keajaiban. Seiring berjalannya waktu, aura yang terpancar dari Liu Yuanyang semakin kuat. Pertama, ia menerobos tahap akhir fusi, dan kemudian mencapai puncak fusi. Jika dia orang biasa, menembus 2 tingkat akan sangat jarang, dan saya khawatir dia akan langsung berhenti dalam ekstase untuk menstabilkan kultivasinya. Namun Ye Bufan tidak berniat untuk berhenti. Dia mengeluarkan pil Tianfo dan pil Suling lainnya dan memasukkannya ke dalam mulut Liu Yuanyang, lalu terus membantunya menyerap dan memurnikannya. Sekitar setengah jam kemudian, energi spiritual di sekitarnya tampak mendidih, berkumpul dengan liar ke arah tubuhnya. Segera setelah itu, aura Liu Yuanyang bangkit lagi, dan aura kuat itu langsung memenuhi seluruh tempat. Tahap awal Dongsu.
Semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda ini benar-benar bisa berhasil. Hanya dalam waktu lebih dari 1 jam, Liu Yuanyang mampu maju 3 tingkat, melompat dari tahap tengah fusi ke tahap awal gua hampa. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya khawatir mereka tidak akan percaya meskipun mereka dipukuli sampai mati. Wending berdiri di dekatnya dan menyaksikan dengan takjub. Dia telah hidup selama ratusan tahun dan telah melihat banyak hal, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti ini. Dia membantu seseorang meningkatkan kultivasinya tanpa persetujuan apapun, dan meningkatkannya 3 tingkat berturut-turut, dan bahkan melampaui ranah utama. Ini hanya dapat digambarkan sebagai keajaiban. Kau, bagaimana kau melakukannya? Orang tua itu benar-benar terkejut. Sangat mudah. Saya seorang dokter. Apakah menurutmu gelar keajaiban medisku tidak ada artinya? Begitu Ye Bufan selesai mengatakan ini, semua orang yang hadir terkesiap kaget. Sebelumnya, orang-orang dari 3 sekte bintang 9 memanggil pemuda ini dengan sebutan Ye Yixian. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan hanya mengikutinya. Mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar memiliki keterampilan medis seperti dewa. Seorang pemuda berusia 20-an, dengan kultivasi yang begitu kuat dan kemahiran dalam pengobatan dan teknik pemurnian, makhluk mengerikan macam apa dia. Sebagai perbandingan, saya tidak melakukan apapun dan telah menjalani kehidupan anjing selama bertahun-tahun. Ye Bufan melirik Wending yang tertegun, Penatua Wen, Anda telah terjebak di puncak fusi untuk sementara waktu, jadi saya kebetulan membantu Anda meningkatkannya saat saya punya waktu. Ini, Wending masih bingung. Apakah sesuatu seperti meningkatkan kultivasi dapat diselesaikan hanya dengan memiliki waktu? Namun, dengan contoh Liu Yuanyang di hadapannya, dia tentu saja tidak mempertanyakannya. Setelah tersadar, dia langsung duduk bersila di tanah. Meskipun penyuling senjata tidak menghususkan diri pada seni bela diri, semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin baik. Sebagai pemurni senjata tingkat 9, Wending telah terjebak di puncak tahap fusi selama bertahun-tahun, dan kultivasinya sangat mendalam. Sebagai perbandingan, peningkatannya menjadi jauh lebih sederhana. 1 pil suling ditambah 1 pil Tianfo dapat diselesaikan dengan cepat. Hanya butuh waktu setengah jam bagi Wending untuk berhasil maju dari puncak tahap fusi ke tahap awal tahap kehampaan. Penonton benar-benar tercengang. Bagaimana mungkin 2 orang kuat di Void Stage muncul dalam waktu sesingkat itu? Apakah mereka masih manusia? Membantu orang lain meningkatkan kultivasi mereka hanya membutuhkan waktu beberapa menit dan sama sekali tidak sulit. Dr. Ye, saya ingin mengucapkan terima kasih. Wajah Wending dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia membungkuk dalam-dalam kepada Ye Bufan. Ye Bufan melambaikan tangannya, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak akan berada di Lucheng di masa depan, dan Nona Liu akan membutuhkan tetua agung untuk menjaganya. Alasan mengapa dia membantu lelaki tua itu adalah, pertama, karena Wending adalah orang baik dan telah berpikir untuk membantunya dari awal hingga akhir. Dan kedua, dia juga ingin mencari penolong yang kuat untuk Liu Yuanyang. Bagaimanapun, dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Liu Yuanyang sendirian dan lemah, tetapi dengan bantuan tetua agung dari Serikat Pemurni Peralatan, segalanya akan jauh lebih mudah. Jangan khawatir, Dr. Ye, aku, seorang pria tua, pasti akan melakukan yang terbaik. Wending menepuk dadanya dengan keras hingga menimbulkan suara keras. Orang-orang di keluarga Lu yang memiliki niat jahat itu benar-benar menyerah. Liu Yuanyang memiliki pendukung dan penolong yang kuat. Keduanya telah mencapai tahap Dongsu. Mereka bukan lagi orang yang mampu mereka provokasi. Bab 2605 memasuki Tianmangsu. Ye Bufan menatap anggota keluarga Lu yang hadir lagi, aku tahu beberapa orang tidak yakin, tetapi aku menyarankan kalian untuk membunuhku sebelum kalian menimbulkan masalah. Jika tidak, kalian tidak akan mampu menanggung akibatnya. Saat dia berbicara, niat membunuh yang kuat keluar dari tubuhnya lagi. Untuk waktu yang lama, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah berjalan keluar dari gunung mayat dan lautan darah. Niat membunuh yang ganas membuat orang-orang ini terengah-engah. Semua orang di keluarga Lu menundukkan kepala dan terdiam.
Lu Xiaogong segera berkata, jangan khawatir, Dr. Ye, semua orang di keluarga Luku akan berani menentang perintahmu. Aku harap kau akan menepati janjimu. Ye Bufan berbalik lagi, mengeluarkan pedang pembunuh naga dan menyerahkannya kepada Liu Yuanyang. Pedang ini awalnya milik guruku. Sekarang aku akan menyerahkannya kepadamu. Dia mengeluarkan selembar giok dan berkata, ini adalah teknik pemurnian senjata alami yang ditinggalkan guruku sebelum dia meninggal. Jika kamu melihat seorang murid di keluarga Lu yang memiliki bakat ini, kamu dapat mengajarinya. Dia tahu betul bahwa tidak mudah untuk memimpin keluarga besar. Itu membutuhkan kombinasi antara ketegasan dan fleksibilitas, serta kebaikan dan ketegasan. Dia telah cukup mengintimidasi para anggota keluarga Lu tadi, dan sekarang dia mengeluarkan teknik pemurnian senjata Tiangong dan memberikannya kepada Liu Yuanyang untuk diamankan. Keluarga Lu mengandalkan peralatan pemurnian, dan teknik pemurnian Tiangong jelas merupakan godaan besar bagi orang-orang ini. Selama Liu Yuanyang memegang benda ini di tangannya, dia pasti akan merasa tersanjung di masa mendatang. Terima kasih, Dr. Ye. Liu Yuanyang ingin membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi dihentikan oleh Ye Bufan. Jangan berterima kasih padaku. Ini adalah permintaan terakhir guru kita sebelum dia meninggal. Memikirkan kematian Lu Chaozong, Liu Yuanyang tidak dapat menahan tangisnya. Segalanya sudah diatur. Setelah kompetisi penyulingan senjata selesai, semua orang di keluarga Lu pergi dan mulai mempersiapkan pemakaman besok. Menurut permintaan Ye Bufan, kali ini harus dilaksanakan sesuai dengan standar tertinggi keluarga Lu. Sekarang Lu Chaoyang telah ditangkap, anggota keluarga Lu yang tersisa berada dalam bahaya dan tidak berani ceroboh sama sekali, karena takut secara tidak sengaja memprovokasi bintang jahat ini di depan mereka. Keesokan harinya, peristiwa besar lainnya terjadi di Lucheng, yaitu pemakaman Dewa Senjata Kunlun Lu Chaozong. Upacara pemakaman berlangsung meriah dan dilaksanakan sesuai standar tertinggi sejak pagi. Hampir 1000 anggota keluarga Lu semuanya berduka. Meskipun Liu Yuanyang tidak menikah dengan keluarga tersebut, ia tetap menghadiri pemakaman sebagai seorang istri, sambil memegang abu Lu Chaozong di tangannya. Tetua tertinggi Duke Xiao dari Lu memimpin upacara tersebut secara pribadi, dan setelah serangkaian ritual yang rumit, abu akhirnya dikirim ke pemakaman. Makam Lu Chaozong dibangun dalam semalam, juga menurut standar tertinggi. Yang berbeda dari yang lain adalah terdapat 2 prasasti batu di depan makam tersebut. Satu prasasti menunjukkan identitas sesuai dengan persyaratan klan keluarga Lu, dan prasasti lainnya bertuliskan, makam Dewa Artefak Kunlun Lu Chaozong. Setelah pemakaman selesai, Ye Bufan melambaikan tangan ke samping, dan Jiang Fangzu segera membawa Lu Chaoyang, yang tampak seperti anjing mati, ke sana. Kau tidak bisa membunuhku, aku adalah kepala keluarga Lu. Lu Chaoyang berteriak histeris. Ia tidak lagi memiliki aura yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. Wajahnya penuh dengan keengganan dan ketakutan. Kepala keluarga Lu. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum dingin. Orang-orang sepertimu yang berencana membunuh saudara laki-laki dan ayah mereka bahkan tidak layak menjadi manusia, apalagi kepala keluarga Lu. Aku akan mengirimmu pergi sekarang, dan ketika kamu sampai di dunia bawah, kamu harus bertobat kepada guruku. Saat Ye Bufan berbicara, cahaya dingin menyala di tangannya, dan kepala Lu Chaozong langsung terbang dan mendarat di piring pengorbanan di depan makam. Mantan kepala keluarga Lu, seorang penyuling senjata tingkat 9, terbunuh sebagai korban, dan semua orang yang hadir merasa ngeri. Ye Bufan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Lu Chaoyang telah melakukan hal-hal jahat dan pantas dihukum mati. Adalah sangat tepat untuk menggunakannya untuk mengenang gurunya. Kemudian ia bersujud 3 kali dengan penuh hormat di depan makam dan upacara pemakaman pun berakhir. Pada hari ketiga, keluarga Lu mengadakan upacara untuk memilih penerus kepala keluarga. Liu Yuanyang menggantikan Lu Chaoyang sebagai kepala keluarga baru, dan semua keluarga terkemuka di kota Lu datang untuk mengucapkan selamat padanya. Orang-orang itu tidak memandang Liu Yuanyang, melainkan Dewa Agung yang berdiri di belakangnya. Seorang pemurni senjata yang dapat memurnikan senjata dewa, seorang dokter ajaib yang dapat membuat orang menembus tingkat ketiga hanya dengan menjentikkan jarinya, dan orang kuat yang kultivasinya telah mencapai puncak Mahayana.
Salah satu dari ketiga kualitas ini sudah cukup untuk membuat orang di seluruh dunia mengaguminya. Yang terpenting adalah dia baru berusia 20-an. Melihat ke masa depan, ia memiliki masa depan yang cerah. Dia pasti akan menjadi sosok yang seperti dewa di masa depan. Siapapun yang punya sedikit otak akan berusaha keras untuk menjilatnya. Ye Bufan tidak menolaknya. Inilah momentum yang diinginkannya. Semakin tinggi statusnya, semakin stabil kedudukan Liu Yuanyang di masa mendatang. Setelah upacara suksesi patriark, dia tinggal di Lucheng selama 1 hari lagi. Dia memurnikan banyak pil untuk Liu Yuanyang dan juga meninggalkan banyak sumber daya kultivasi untuk gadis kecil Chen Yuyu, setidaknya cukup baginya untuk berkultivasi ke tahap Dongsu. Setelah melakukan semua ini, dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan meninggalkan kerajaan Zenlai. Melihat punggungnya saat dia pergi, Chen Kangnian merasakan emosi campur aduk. Awalnya saya mengira bahwa pihak lain itu mencoba menikahi putri saya, tetapi saya mendapati bahwa saya tidak layak untuknya. Kesenjangannya terlalu besar. Ye Bufan tidak punya waktu untuk memperhatikan semua ini. Karena semua masalah di Provinsi Tiansheng telah ditangani, dia harus bergegas ke lembah Jueqing di Provinsi Tianmang untuk membawa Yi Luoxiang kembali. Berdiri di haluan kapal Jiutian, banyak sekali pikiran yang berkecamuk dalam benak saya. Dalam sekejap mata, saya telah berada di benua Kunlun selama 7 atau 8 bulan. Membayangkan rumah yang tak asing itu beserta orang-orang yang kusayangi, kerinduan di hatiku semakin kuat dan tak sabar ingin segera pulang. Namun gagasan adalah gagasan dan kenyataan adalah kenyataan, dan sekarang ada beberapa hal penting yang mesti dilakukan. Pertama, kita harus mengumpulkan 7 potong batu misterius berwarna-warni, lalu menemukan Ye Tian, Si Tudianmo, dan lainnya yang hilang. Kita semua datang ke benua Kunlun bersama-sama, dan kita harus membawa semua orang kembali ke bumi. Tidak seorang pun harus terlantar di sini. Ada juga Raja King Ye yang barbar. Jika ia benar-benar tengah mengandung anaknya sendiri, diperkirakan ia kini sudah dekat untuk melahirkan. Dia menepuk keningnya dengan tangannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi seorang ayah tanpa mengetahuinya. Pada awalnya, Raja King Ye berpesan kepadanya agar tidak pergi ke kaum barbar sebelum kultivasinya mencapai tahap Mahayana. Sekarang dia telah memenuhi persyaratannya. Sepertinya sebelum pergi, aku harus pergi ke suku barbar dan membawa pergi wanita dan anak ini. Dengan emosi yang campur aduk, Jiutian tiba di lokasi susunan teleportasi. Ye Bufan membawa Jiutian dan kelompoknya masuk. Susunan teleportasi itu milik Paviliun Jubao, jadi standar penagihan di semua negara bagian sama, yang kecil harganya 10.000 batu roh berkualitas tinggi. Setelah membayar uang, semua orang bersama-sama melangkah ke susunan teleportasi. Ada kilatan cahaya, dan ketika cahaya itu memudar, mereka telah tiba di tanah Tianmangsu. Ye Bufan memimpin semua orang menyusuri susunan teleportasi dan merasakan bahwa energi spiritual di sini bahkan lebih kaya daripada yang ada di negara Tiansheng. Beberapa orang berjalan keluar, tetapi begitu mereka keluar pintu, mereka dihalangi oleh 7 atau 8 orang. Berhenti, apakah kamu sudah membayar? Pemimpin orang-orang ini adalah seorang pria kurus dengan bekas luka di wajahnya, yang menghentikan semua orang dengan agresif. Ye Bufan memandang orang-orang di depannya. Scarface berada pada tahap tengah fusi, dan sisanya berada pada tahap awal fusi. Saya tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati, kekuatan Tianmangzu memang kuat. Di Tianlozu, tahap fusi sudah dianggap master, tetapi di sini hanya setingkat gangster. Jiang Fangzu berkata dengan wajah cemberut, uang apa yang perlu kamu bayar? Kami sudah membayarnya saat kami datang ke sini. Scarface mengerutkan bibirnya dan berkata dengan arogan, uang yang kamu bicarakan adalah untuk susunan teleportasi. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Jika kamu ingin memasuki Tianmangsu, kamu harus membayar tol di sini, jika tidak, tidak ada yang bisa pergi.